Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Para asatidzah, Bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid, keluarga besar Ma'had Abu Hurairah di Lombok, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, mengawali majelis kita yang mubarakah ini, kita kembali beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam nikmat yang adimah yang Allah berikan kepada kita. Beristi'anah ini tidak ada lain kita bermaksud agar Allah senantiasa menyempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang suada, termasuk hamba-hamba Allah yang berbahagia. Dan kebahagiaan ini bukan hanya kita raih secara sendiri, tapi kebahagiaan ini kebahagiaan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebahagiaan kepada generasi kita, termasuk kebahagiaan anak-anak kita, keluarga kita, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menasihatkan di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, kitab Risalah Tabukiyah. Orang-orang mukmin ketika diberi kebahagiaan, maka di sana juga ada yang mengikuti mereka, yaitu al-adba'us su'ada, para pengikut yang ikut meraih kebahagiaan. Dan para asatidzah semua insyaallah sudah cukup banyak memahami bagaimana hikmah-hikmah yang Allah ajarkan, keterkaitan antara generasi kita dan kita, istri kita, keluarga kita, dunia dan akhirat. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu kita berkepentingan terus untuk al-islah. Al-islah adalah ciri orang-orang yang selamat, ciri kehidupan orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sifat islah itu sifatnya ahlu sunnah, sifatnya ahlul ilm. Ketika Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahlu sunnah, unasun salihuna fi unasin su'in katsir. Dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Lebih-lebih lagi kehidupan ilmu. Tidak ada kehidupan ilmu tanpa adanya islah. Karena itu kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mementingkan
Imam Syafi'i rahimahullah mementingkan bermalam-malam untuk duduk dengan ilmu dan tidak melakukan, lebih memilih dengan ilmu daripada salat. Dan ketika ditanya, adapun salat adalah manfaatnya untuk diri sendiri, adapun ilmu adalah manfaatnya untuk dirinya dan untuk yang lain. Maka ayyuhal ikhwah, kita kembali apa yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Alamatu qalbis sahih ihtimam bil islah. Hati yang sehat itu kepentingan untuk islah, mementingkan memperbaiki itu a'dham minal amal, jauh lebih dipentingkan daripada sekedar beramal, beribadah. Karena amalnya orang mukmin adalah amal yang terjaga. Beda dengan amalnya orang munafik, amal yang maghrur, amal yang tertipu. Amalnya orang mukmin adalah amal di mana orang mukmin itu penuh dengan waspada. Karena orang mukmin itu selalu menyadari wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin. Tidak ada orang yang merasa aman dari rencananya Allah kecuali kaum yang rugi. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menasihatkan al-mu'min, orang mukmin itu melihat dosa kecil kal jibal, sementara orang munafik melihat dosa besar seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Maka berdasarkan ini, di kesempatan yang mubarakah ini, di pertemuan yang sangat berharga ini, mari kita kembali membangun syiar Ahlussunnah, syiar ilmu yang ini sudah banyak terlupakan, yaitu untuk selalu islah, untuk selalu kita ihtimam bil islah, dan lebih-lebih lagi islah di dalam masalah tarbiyah, masalah pengajaran. Karena masalah tarbiyah ini adalah misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan misi ini diawali oleh Abul Anbiya, yaitu Ibrahim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, ana da'watu Ibrahim. Saya ini karyanya Ibrahim. Saya ini karena berkahnya doanya Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu doa Ibrahim adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Wahai Allah, utuslah nanti Rasul itu mendidik mereka, yuzakkihim, menumbuhkan mereka, mentarbiyah mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Rasul itu siang malam mengajarkan kitab dan hikmah. Karena itu ulama tarbiyah mengatakan awwalu syai'in at-tarbiyah wa akhiruhu at-tarbiyah. Awal dari seluruh urusan agama adalah tarbiyah, dan akhir dari seluruh urusan agama juga tarbiyah. Sebelum kita mengambil beberapa nasihat dari mudzakarah para ulama tentang apa yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu tentang hajatul ummah ila tarbiyah robbaniyah. Hari ini kita sangat butuh umat untuk kembali kepada pengajaran yang diwariskan para anbiya, kepada perbaikan tentang pengajaran yang diwariskan para anbiya. Dan ini misi agama kita, sebagaimana Allah mengabadikan misi ini pula pada sosok seorang Nabiullah Zakaria. Ketika Zakaria memahami urusan agamanya, Allah menerangkan tentang Zakaria
wa inni khiftul mawaliya mi warai. Wahai Allah, sesungguhnya aku sekarang ini sedang takut, khawatir tentang para penolong, para pemimpin yang nanti akan ada setelahku. Wa kanat imraati aqira, sementara istriku aqira, madul. Fahabli min ladunka waliya. Karena itu kasih untuk berbangga punya anak banyak dan punya generasi yang mungkin dunianya sukses, bukan itu. Karena itu sebagian ulama menerangkan doanya Zakaria ini bukan minta anak, tapi minta pelanjut ilmu, ya, minta pelanjut ilmu. Dan kalau dilihat dari apa yang ada di dalam dalil ini, permintaannya Zakaria jelas, minta orang yang nanti akan membela agama. Apakah enggak minta anak? Untukku dari sisimu, mandul. Berarti punya anak enggak? Mewarisi perjuangan, mewarisi pembawa amanah ilmu yang Allah berikan kemuliaan. Yarisuni wa yarisu ali Yaqub, dan yang mewarisi keluarga Yakub. Waj'alhu rabbi radiyah, dan jadikanlah nanti dia wahdiyah, orang yang ridho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kaidah yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang urusan besar yang selama ini banyak terbengkelai pada kehidupan manusia. Di mana kehidupan manusia yang paling banyak adalah alhaakumut takatsur, berbanyak anak, berbanyak harta, tapi bukan menyiapkan generasi untuk sebagaimana doanya Zakaria alaihissalam. Dan dalam kondisi seperti ini, kita hidup di zaman ini, kita menghadapi kenyataan yang ada sekarang. Karena itu, di kesempatan yang mubarakah ini kita mengadakan mudzakarah ini, tidak ada lain adalah untuk saling islah, saling memperbaiki, saling mengingatkan, terutama satu keadaan di mana urusan tarbiyah ini, amanah ilmu dibanding nikmat iman, lebih khusus lagi dibanding nikmat sunnah, lebih khusus lagi nikmat ilmu, lebih khusus lagi. Ya, ini nikmat muqadduhum fasadun. Nah, contoh, Bapak Ibu kalau mendapati barang produksi masih baru, jumlahnya sedikit atau banyak? Hah? Harganya mahal apa murah? Awal diproduksi, ya harganya tidak. Terus kualitasnya gimana? Pasti bagus. Tapi begitu di produk banyak, harga diturunin, apa yang terjadi? Kualitasnya hancur. Tidak bisa, kalau kata orang Jawa, ono rupa ono rego. Iya, paham Bapak Ibu? Ono rupa ono rego. Ada warnanya kayak apa, ya ada harganya, ya kan? Kalau saya beli bakso kok rasanya begitu, harganya piro? Harganya 2.000. Nek baksonya regane 20.000, ya insya Allah enak. Bakso 2.000 njaluk enak, nggak ada. Ketika nggak ada karu-karuan, kok harganya kok murah, pasti dia nggak karu-karuan. Di dalam nasihat ini dinasihatkan para ulama kita, kenapa terjadi yang seperti ini? Di dalam risalah tersebut diingatkan, beliau penulis ini memberikan contoh. Lihatlah dulu generasi awal, sebuah kisah di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Salah satu kebiasaan Umar adalah keliling pada rakyatnya, dan terutama di malam hari. Suatu ketika Umar keliling, ketemu sebuah rumah seorang wanita
yang hidup dengan anak putrinya. Nah, dan di tengah malam wanita itu sudah bangun merebus susu untuk jualan besok pagi. Mereka hidup miskin. Kemudian anak putrinya disuruh ibunya bangun rebus susu. Kata ibunya, "Nak, kamu campur air biar banyak untuk mendukung kekurangan kita." Ya kan? Kita ini orang miskin. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, "Ibu, kalau ketahuan Umar marah nanti." Karena Umar mengatakan jangan menjual susu dicampur air. Nanti kalau ketahuan Umar dia marah. Dan Umar ini sedang mendengarkan. Ya, sedang mendengarkan. Kemudian kata ibunya, "Umar kan tidak tahu." Kemudian jawab anaknya, "Kalau Umar tidak tahu, Allah Maha tahu, wahai ibu." Umar di luar mendengarkan keluar air matanya. Ini harganya anak-anak dulu. Kita dapati anak kita begini sekarang. Gimana Pak? Kita dapati anak kita begini? Enggak, kasus yang sekarang sudah sering kita dapati. Kita sering dapati anak kita bisa ada kejadian yang kayak begini-begini ini. Sulit kita dapati. Ini ada rasa yang begitu indah. Pasti ada karya besar. Kenapa rasanya anak kita itu kok cempreng? Oh cempreng Pak? Gak karu-karuan itu loh. Manis enggak, pahit ora, kecut ora, tawar yo enggak, wis gak karu-karuan itu. Kenapa? Ya karena mungkin ada karya yang enggak bener. Ya. Maka Umar paginya menyuruh siapa? Karyawannya di kerajaan di kekhalifahan supaya mendata anak itu nasabnya siapa, anaknya siapa. Kira-kira mau diapain Pak? Mau dikasih bantuan? Iya kan? Kan orang miskin. Enggak. Mau dilamarkan dengan putranya. Ya, sekarang mau ngelamar sing digoleki, yang dicari nggak seperti itu. Ya. Umar langsung menyiapkan putranya Asim kalau nggak salah namanya. Suruh menikahi anak kecil itu. Suruh ngelamar untuk menikahi anak putri itu. Begitu dinikahi, lahir seorang wanita. Dari wanita ini lahir Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ini Bapak Ibu, ini harganya kita. Jangan cari harga yang sulapan. Harga percepatan. Nggak ada harga percepatan. Loh, Umar itu nyari harga mahal untuk melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Ketemunya itu cucunya. Tapi prosesnya besar. Maka kaum muslimin, kalau orang Jawa bilang ini namanya bibit, bobot, apa lagi itu? Bebet. Ya kan? Jadi nyarinya itu benar-benar nyari yang memang punya harga yang mahal. Dan harga mahal ini tentu tidak sembarangan dikaryakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan berdasarkan ini ada sebuah risalah yang dinasihatkan oleh ulama, yaitu Syekh Abdul Latif At-Tuwaijiri. Beliau menasihatkan islahu tariqil islah. Ya. Umat itu harus punya kerja islah tariqil islah. Apa itu? Memperbaiki jalan perbaikan. Dakwah itu memperbaiki enggak? Memperbaiki kan? Pendidikan memperbaiki enggak? Harus juga diperbaiki. Maka saya pernah nyampaikan ke salah satu ustadz, murid saya sendiri, Ustadz Abdurrahman Buton. Mungkin antum ada yang kenal beliau. Beliau ngajar di Gresik. Saya pernah datang ke Semarang, saya bilangin, Ustadz, antum tuh kerjanya jangan nyalain umat terus. Jangan nyalain orang yang ngaji terus. Ustadznya kamu itu juga harus sering disalahin. Jangan orang yang nggak benar terus disalahin, itu memang orang itu begini. Lah kamu ini ustadznya ini juga harus disalahin. Karena di antara berkahnya orang jadi baik itu ya berkahnya orang-orang yang benar.
Kalau orang yang benar mereka tidak berkah, lah yang didakwai juga nggak akan berkah. Ya. Jadi thariqul islah, jalan untuk memperbaiki itu juga harus diperbaiki. Apalagi di zaman kita. Kita berangkat itu tidak sebagaimana para salafus saleh berangkat. Ya kan? Banyak. Tadi saya baru musyawarah ngomong-ngomong sama beliau Pak Giri. Kayaknya dakwah sunnah di Indonesia ini kayak Indonesia merdeka dulu. Yang penting merdeka dululah. Nah, ya begitu juga. Tidak disadari dakwah sunnah ini caranya berbuat kayak gitu. Yang penting ada pondok dululah. Yang penting pokoknya berdakwah dululah. Nanti ketemu gimana? Ya nanti dipikir nanti. Nah, dipikir nanti, lupa setelah ketemu pisang goreng, ketemu gedok, ketemu apa, lupa. Kayak enakan gitu loh. Nah ini yang harus bukan kemudian pondoknya kita bubarin, enggak. Udah jalan mau dibubarin gimana? Ini namanya orang ngawur lagi. Ya. Tapi loh, saya kadang-kadang ngomong, lawang sekolahan umum itu namanya kepala sekolah, tiap hari itu mesti dia mengawasi guru-guru ngajar. Zaman saya dulu sekolah, kepala sekolah itu malah kadang-kadang jadi murid. Itu zaman saya sekolah. Ya. Jadi kepala sekolah itu masuk ke kelas duduk di belakang. Jadi murid. Habis itu nyatet 1, 2. Masuk lagi kelas mana lagi, nyatet. Jadi murid. Setelah itu seminggu gurunya dikumpulin, besok kita pembinaan guru. Oh, itu namanya islah. Jangan muridnya terus dijeweri, gurunya nggak pernah dijewerin. Nah ini nggak bener. Ya, karena manusia semua punya butuh perbaikan. Ya, maka hal yang demikian ini sangat penting. Lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang. Ya. Zaman dimana hal yang ada terjadi pada sekarang ini, alaikum ayya islahin yatahaddatsu anhu haula wa fihi mukhalifatun li tariqil islahir rabbani wifqa ma jaa fi syar'illahi wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam. Maka demi Allah, apa yang ada atas kalian ini, mana perbaikan yang senantiasa terjadi pada mereka? Kebanyakan perbaikan ini dari sisi muttabi'ah li salafil ummah. Memang kalau dilihat ada kebangkitan, ada perbaikan ini, perbaikan ini. Tapi ada satu catatan. Kata beliau, lakinnana la yumkin an nu'iddaha nahdatan islahiyatan bil makna sahihi lil islah. Tetapi kenyataan yang ada, kemajuan, kebangkitan tidak bisa kita persiapkan sebagaimana kebangkitan, perbaikan dengan makna yang benar yang dulu pernah dilakukan oleh salafus saleh. Dan karena itu tidak pernah melahirkan orang-orang yang mulia seperti itu. Illa bimiqdari qurbiha minal kitab wa sunnah wa fis salafil ummah wa fahmi salafil ummah. Kecuali kalau perbaikan itu dikembalikan ke sana. Ya, kita semuanya punya keterbatasan. Kita semua punya kekurangan, belum lagi penyakit-penyakit pendidikan itu bermunculan, bertambah hari bertambah banyak. Seiring dengan bermunculannya kemajuan dunia, maka penyakit perbaikan agama itu juga muncul. Zaman saya kecil nggak ada penyakit HP kan? Ada penyakit HP Pak? Bapak dulu waktu masih kecil-kecil kena serangan penyakit HP? Enggak. Anak-anak kita sekarang kena serangan enggak? Kena serangan. Jadi islah kita ini butuh kekuatan. Dan ketika kita diajak untuk kembali kepada islah, perbaikan yang kembali kepada kitab, kepada sunnah, kepada pemahaman salaful ummah, dan ini islah robbaniyah, justru itu sebenarnya yang akan memberikan jawaban. Karena agama kita ini telah diberi sifat oleh Rasulullah SAW, utitu bijawami'il kalim.
Saya itu diberi oleh Allah dengan perkataan yang jami', perkataan yang sudah luas, meskipun Quran dan Sunnah itu adalah secara nas, secara teks sudah terbatas, tapi maknanya menyelesaikan urusan din ila yaumil qiyamah. Dan ini yang pemahaman selama ini tidak dibangun kembali, sehingga kebangkitan yang dinasihat ini, kata Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, fal khadarah allati qamat wazdaharat khinan minad dahri ala asasi ilmaniyatin au diniyatin ghairi islamiyatin kathiratun wa qad taqumu fi alamina nahdatun ala gharariha. Maka sungguh peradaban yang sekarang ini terjadi, yang sekarang ini bangun, yang sekarang ini bangkit, di dalam beberapa masa dasarnya bukan kembali kepada tarbiyah robaniyah, tapi dasarnya kembali kepada ilmaniyah, menjauhkan dari nilai-nilai agama, atau dibawa kepada agama tetapi tidak dibangun dengan agama yang benar, yang akan melahirkan generasi yang diperbaiki. Dan ini laisat islahiyatan rabbaniyatan, bukan perbaikan yang kembali kepada metodenya Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada metode Allahu Rabbul Alamin. Maka ayyuhal ikhwah, dari sini Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan di dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Allah sudah mengisyaratkan tidak ada kebaikan di dalam banyak perbincangan kalian, bisik-bisik kalian, omongan-omongan kalian, itu nggak ada kebaikan yang banyak, kecuali kalau pembicaraan ini kembali kepada amaro, memerintahkan untuk sedekah, kebaikan, islah, termasuk mengajak untuk kembali memperbaiki apa yang ada di antara manusia. Siapa yang mengerjakan itu mencari ridha Allah, maka Allah akan mendatangkan ajran adima. Allah akan menolong, Allah akan memperbaiki. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini di sana dalam sebuah risalah al-islahiyun al-awwalun, bagaimana dulu orang-orang awal itu islah, sehingga mereka melahirkan generasi-generasi yang baik. Al-jaza min jinsil amal, apa yang Allah berikan pada generasi itu sesuai dengan karya mereka. Dan apa yang hari ini Allah belum berikan kepada kita, yaitu sesuai dengan karya kita. Di dalam sebuah tulisan al-islahiyun al-awwalun, dinasihatkan oleh Syekh Ahmad Zuman, seorang ulama sunnah dari Mesir, Ahmad Suman kalau nggak salah namanya. Beliau mengingatkan orang-orang awal dulu ketika memperbaiki orang itu, la yuqaddimuna tanazzulatin fi dinillah. Mereka itu tidak mengedepankan, tidak memprioritaskan tanazzulat, hal-hal aktual perkembangan yang terjadi pada masyarakat di dalam agama Allah. Itu para orang soleh dulu. Mereka tidak ngikutin selera kejadian-kejadian ini kemudian diikutin dan dijadikan kaidah untuk memperbaiki manusia, enggak. Justru mereka mengembalikan fenomena kepada kaidah, bukan menjadikan fenomena menjadi kaidah. Itu mereka dulu, ya. Karena mereka mengamalkan ayat di dalam surat Al-Qalam ayat 19, waddu law tudhinu apa? Fayudhinun. Karena di luar kita itu pasti akan mengajak kepada Allah atau mengajak kepada syaitan. Hah?
di luar panggilan yang sesuai dengan kitab dan sunnah akan memanggil kepada Allah atau memanggil kepada jalannya setan? Jalannya setan, pasti. Itu tabiat mereka. Ya. Makanya dinasihatkan, waddu, mereka itu menginginkan. Apa keinginan mereka? Lau tudhinu, kalau kamu itu mau ngalah, mau rendah, mau ikut mereka. Keinginan mereka itu kita ikut mereka. Waddu lau tudhinu, kalau kita sudah ikut mereka, fayudhinun, maka akan rendah sama-sama. Itu keinginan yang ada pada mereka. Sehingga kita punya din Islam yang mulia ini, Allah sudah menyiapkan kebaikannya. Ini kaidah yang dulu dinasihatkan oleh sebagian ulama kita. Bagaimana orang-orang awal dulu mereka melakukan islah. Kemudian mungkin akan muncul persoalan yang terjadi secara umum. Apa itu? Loh, kalau kita tidak ngikutin sekarang itu kan jadinya kita melawan arus. Mungkin begitu kan? Kalau kita melawan arus, ya nanti kita tidak kebagian. Gimana? Kira-kira begitu, Pak? Hah? Rasulullah itu melawan arus enggak? Para anbiya itu melawan arus enggak? Kalau bicara tidak kebagian secara dohir, betul apa enggak? Betul. Tapi kalau bicara kesudahan, siapa yang Coba, saya mau nanya ini. Para anbiya itu melawan arus enggak? Secara dohir, mereka ini punya nasib baik enggak? Enggak. Tapi kesudahannya, siapa yang pasti para anbiya. Karena itu diingatkan. Karena ini mesti fenomenal. Ini bahasa yang sering terjadi. Kalau kita disuruh baik sesuai din itu, loh nanti gimana? Nanti kan begini, nanti kan begini, nanti kan begini. Wah nanti gimana? Nah itu masalah yang selalu dihadapkan. Dan orang tidak sadar, karya agama itu karya orang atau karya Allah? Karya Allah. Nabi aja ditolong oleh Allah. Masa kita nggak ingin ditolong oleh Allah? Jadi ketika kita melakukan karya islah, kenapa kita harus mengikuti para anbiya? Karya islah ini pada umumnya fi khalidhafin wa tasallutil a'da. Di saat orang Islam lemah, musuh kuat, justru di situ potensi kita untuk apa? Memperbaiki, sehingga kenyataan fahum yu'isuna fi mujtama'in tukhitu bihimul a'da. Orang yang membuat islah yang benar ini hidup di masyarakat yang pada umumnya masyarakat itu nggak cocok dengan dia. Kan begitu. Para anbiya kan begitu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan, qala law anna li bikum quwwatan aw awin ila ruknin syadid. Mereka merasakan kayaknya kita nggak akan bisa berhasil, ingin dapat kekuatan dan sebagainya, tetapi sudah menjadi sunnahnya Allah. Di saat kita menjaga yang benar, di saat kita menjaga yang baik, yang kokoh, orang sedang menjulang dengan yang tidak benar, itu sebenarnya sudah kabar gembira. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang banyak nggak benar tapi malah jumlahnya tambah banyak, dunianya tambah besar, dan kemudian yang benar sepertinya terkepung, itu sebenarnya sudah sunnah dari Allah. Sunnah apa? Sunnah sebagaimana Allah telah menerangkan, am khasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Itu sudah ketentuan. Apakah kalian mengira kalau kalian itu pengen meraih kemenangan, masuk surga, kemudian kalian menempuh yang benar, terus tidak datang pada kalian apa-apa yang menimpa orang sebelum kalian? Apa kita pengen begitu? Makanya sering saya katakan di barat teman-teman, jangan bersikap aneh. Pengen meraih surga kayak Abu Bakar, tapi pengen hidup seperti John Lennon. Ini namanya aneh. Ini namanya orang aneh. Ya.
Pengennya meraih surga kayak Abu Bakar, pengen punya anak kayak Umar, kayak ini, tapi hidupnya pengennya kayak John Locke, kayak orang Eropa, kayak orang Amerika. Ini orang aneh, nggak pernah ada di dunia begini tuh, nggak ada. Ini aneh namanya. Ya kadang-kadang kan ada, Ustadz saya tuh pengen anak saya itu kayak Umar, Masya Allah, tapi kalau bisa ya dunianya jangan ketinggalan lah, kalau bisa ya kayak presiden Amerika, kayak presiden apa. Ini orang aneh, mohon maaf ini. Ya, dan itu nggak pernah terjadi dalam hidup begitu tuh di mana gitu loh. Nek neng Jawa namanya di dunia wayang itu. Ya nggak ada di dunia nyata begitu. Nek kita itu pengen anak kita pola hidupnya kayak orang Amerika, ya jadi orang Amerika nanti. Nggak ada seperti itu. Maka Allah mengingatkan, apakah kalian ingin tidak menimpa kalian apa yang pernah menimpa orang dulu? Masatkumul ba'sa, menimpa mereka hal yang menyusahkan, wadarra wazulzilu, hatinya juga gundah. Piye toh, kita kok begini sendiri toh, orang lain begini enak, begini, kita kok begini sendiri, gundah hatinya. Tetapi ingat, hatta yaqulur rasul, sampai Rasul saja berbicara, kita ini kok begini terus ngenes. Kapan kita ditolong oleh Allah? Justru di saat itu nanti akan datang Ja'a nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan, kita nggak bisa yang melahirkan anak-anak kita menjadi orang-orang punya din, itu kita nggak bisa. Allah yang akan mengkaryakan anak kita jadi begini. Itu pertolongan Allah semua. Ya. Maka ya ikhwah, dari faedah ini sekarang kita mengambil faedah. Persoalan ini adalah kembali kepada ulama Rabbani. Karena itu dalam sebuah tulisan yang dinasihatkan, al ulama ur-rabbaniyun wa dauruhum alal ummah. Orang alim yang mendidik, itulah yang menentukan peran kepada umat. Apa yang harus dibangun? Beberapa hal dinasihatkan para ulama. Pertama, orang alim Rabbani yang mendidik umat, ya dia sendiri harus punya simmatul alim ar-Rabbani. Dia harus punya kepribadian, ciri orang alim yang Rabbani. Gimana mau dia membawa orang kepada Rabbani kalau dia sendiri tidak Rabbani? Kata Imam Syafi'i, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, ya nggak mungkin bisa memberi. Nah mungkin sekarang Bapak Ibu mungkin mengatakan, loh Ustadz, kalau kita idealis begitu cari SDM kan nggak mudah. Gimana Pak Kabid? Iya. Loh kalau begitu cari SDM tuh nggak mudah. Yang mau dikorbanin kaidahnya atau SDM-nya? Saya ingin nanya. Yang mau dikorbanin kaidahnya, ngikutin SDM seadanya, atau kaidahnya dipegang, kita tetap nyari SDM. Nyari itu, kalau yang lahir mapan seperti itu kira-kira langsung ada nggak? Ya nggak ada. Lah adanya seperti ini dibangun. Bukan adanya wis kamu mantan preman rak popo mulang sembarangan. Ya nggak bisa. Ya kan? Kalau memang dia dulu mantan preman sudah tobat, ya jangan dijadikan ustadz terus dijarno. Ya dia sendiri juga diulang gitu loh. Dia sendiri juga dididik, dibenerin, dilurusin, sampai kemudian sambil kita meningkatkan dia. Ya harusnya begitu. Bukan jawabannya susah kalau nyari begitu. Terus gimana? Ya sudahlah sedapatnya. Habis sedapatnya kita tidur ngorok secara massal. Ya nggak bisa. Ya. Maka pertama yang harus kita miliki adalah ya orang alimnya sendiri. Tentu mereka punya berbagai macam kekurangan. Nah sekarang kita bangun. Kekurangan pribadi kita tidak akan menafikan. Tapi kita harus bangun dengan sistem yang sama. Dibangun dengan kaidah yang sama. ya kalau saya yang disalahin ustadznya. Tuwi. Ya murid, namanya murid itu datang kan godoloco kan begitu loh. Tahu godoloco Pak?
Masa murid datang sudah jadi orang baik? Ya kalau gitu nggak usah belajar, udah jadi orang baik kok. Datang itu mesti godoloco gitu loh. Lah guru itu ketika datang di situ aslinya orang Badui atau orang yang sudah memiliki? Orang yang sudah memiliki. Jadi kalau nggak bener, ya ini yang harus pertama kali diurus. Nah kalau ininya sudah bener, oh berarti ini yang godoloconya yang nggak bener, kan gitu loh. Jangan godoloconya dulu yang diurus. Ini kamu udah bener belum? Jadi kalau bahasa negaranya di apa Pak Giri? Kalau di inspeksi itu apa? Yang dinilai itu pertama? Apa evaluasi? Yang dievaluasi itu ya pengajarnya dulu, jangan muridnya dulu. Ya sekarang ini kadang-kadang dievaluasi muridnya terus. Gurunya dievaluasi. Nek gurunya diteliti, diadakan evaluasi, wes bener, lah baru muridnya dibicarain. Ini yang harus kita bangun. Jadi kita ini harus memiliki simmatul alim. Kemudian yang kedua harus ada sistem daurul alim. Mana toh peran orang alim yang robani itu? Kita tidak akan menuntut Pak Kabid jadi Imam Syafi'i, nggak mungkin, ya kan? Tapi sistem robani itu harus dijadikan sebagai sistem yang dipakai bareng dengan segala keterbatasan dia. Tapi dibangun dengan sistem yang sama, harus ada daur, peran orang alim robani yang bersifat risalah, yang bersifat kaidah, yang harus dibangun bersama-sama. Harus ada sistem pengajaran robani yang menjadi acuan untuk diterapkan bareng-bareng. Di mana letak-letak yang harus dibangun sebagai peran alim robani. Dan ini sebenarnya tidak cukup hanya dengan kajian hanya 1 jam, setengah jam seperti ini nggak cukup. Ya, saya sendiri para satidah di Madrasah Imam Ahmad itu saya adakan daurah khusus ustadz itu sekali duduk 4 jam 5 jam hampir 1 tahun. Itu pun saja ustadznya masih banyak yang sering nggak nyambung. Loh, itu tanyakan mungkin sama Pak Bambang di sini. Ada daurah, saya kasihkan buku, saya siapin seminggu sekali, duduk 4 jam sampai hampir 1 tahun. Itu pun ketika jalan kok nggak nyandel-nyandel ya, nggak nyambung. Ada yang nyambung, melit-melit, digigit tikus lari lagi. Jadi itu nggak mudah, apalagi wis toh nanti apik sendiri. Yang penting namanya Abu Hurairah, pasti kayak Abu Hurairah semua. Ya nggak ada begitu. Tarbiyah itu bukan sulapan. Penjual bakso aja nggak bisa nyulap, apalagi tarbiyah. Ya. Jadi harus ada orang alim yang memang punya kapasitas, ya, kapasitas standar di dalam pengajaran. Bukan kita tuntut setiap orang jadi Imam Syafi'i, enggak seperti itu. Yang kedua harus ada daur, peran yang harus dibangun untuk dipegangi bersama-sama, menjadi acuan bareng-bareng, yang itu adalah kaidah yang bersifat robani. Ini ayo ikhwah tentang masalah ini. Karena terbatasnya waktu, jadi ini saya kayak baca poin-poin aja ya. Mungkin para satidah perlu menjabarkan, karena ini dulu materi daurah di Bogor selama 4 hari. Jadi materi daurah di Bogor selama 4 hari, bagaimana mengembalikan perbaikan ilmu yang benar. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, setelah kita memahami tentang peran orang alim dan peran orang alim yang harus dibangun sesuai dengan manhaj rabbani, maka sekarang kita kembali memahami persoalan yang sangat penting, kembali kepada umat. Kalau tadi kepada orang alimnya, sekarang persoalan yang berikutnya adalah masalah yang ada pada umat. Umat sebagai orang yang punya generasi juga harus punya kewajiban. Jadi tarbiyah ini nggak bisa diserahin pasrah bongkoan.
Tahu pasrah bongkoan? Kalau orang tua dulu, wis Pak Kiai, iki anakku wis terserah Pak Kiai wis dadekke apa wis monggo wae, nggak bisa seperti itu. Ya. Tarbiyah ini tarbiyah utuh. Karena itu umat juga harus ikut bersama-sama membangun tarbiyah. Orang tua harus ketemu dengan orang alim, ngikutin alurnya orang berilmu. Dinasihatkan oleh para ulama kita tentang wajibul ummah kepada alim, di antaranya al-adab ma'ahum wa ihtiramuhum wa tauqiruhum. Karena itu umat generasi yang dididik orang alim yang rabbani itu harus punya adab yang benar kepada mereka. Kalau bahasa Jawanya, jangan nyerimpungi. Tahu nyerimpungi, Pak? Hah? Nyerimpungi itu orang alimnya sudah berusaha mapan dengan ilmu, dengan kaidah, ya. Sementara orang tuanya malah buat kaidah sendiri. Itu namanya tidak ketemu, ya. Orang tua ini harus tahu baik buruknya manusia itu dari orang alim. Ketika orang alim itu membangun kaidah yang benar dan dia mengamalkan, dia berjuang di situ, umat itu harus ihtiramuhum, harus memuliakan mereka, menghormati mereka. Dan itu yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i, irsadu ustadin, harus ikut mengikuti bimbingan guru, jangan malah membuat aturan sendiri. Dan ini sering, nggak tahu kalau di sini. Kalau di Semarang kadang-kadang ada orang tua ngomong, Ustadz anak saya sakit apa? Kukunya terbuka, saya mau operasi sendiri di Jogja dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang, ibu, anak ibu itu punya penyakit berat. Mana yang harus dioperasi dulu? Jempolnya yang kukunya sakit atau hatinya yang kacau? Dia bilang. Akhirnya ibunya bingung. Ya udah Ustadz, terserahlah diobatin di madrasah aja. Lah iya, ini namanya ngawur. Long terus mau jempolnya loro aja kok diajak pulang. Habis itu mau terus ngurusin belajarnya siapa? Nanti kalau kacau kita disalah-salahin lagi. Ini namanya nggak bener. Ya. Jadi umat itu harus punya adab dengan orang berilmu. Ketika orang berilmu itu dijadikan oleh Allah sebagai lubbu hadil khayah, pemegang perbaikan manusia, dan kita sudah milih, saya milih Pondok Abu Hurairah nih, isinya ulama-ulama yang bagus. Jangan wes milih, itu ya ikutin petunjuknya. Kalau ada yang nggak ngerti dilihat dulu, ini urusan yang dalam atau urusan sepele. Kalau urusan sepele boleh ditanyakan. Tapi nek urusan Ustadz kenapa toh Ustadz kok ngajarnya pakai metode ini, metode ini, metode. Lah ini wong tua kira dolor ini. Nggak perlu nanya gitu loh. Tapi kalau Ustadz kenapa bajunya anak saya kok hilang satu, lah itu boleh ditanyakan. Fahamin Bapak Ibu. Kalau terkait dengan masalah perkara yang pelik, perkara yang rumit, metode pengajaran, pengarahan, pembinaan, ini orang tua nggak nyampe. Karena nggak nyampe, ya takdim sama gurunya. Ya kan begitu. Beda kalau jangan malah gurunya dilaporin ke HAM terus. Nggak selesai-selesai, ya. Kalau itu persoalan yang sederhana, ya, itu baru ditanyakan. Tidak perlu kita protes kalau itu masalah-masalah yang sifatnya, dan tarbiyah itu bukan masalah sepele. Kalau cuma urusan tayamum, wudu, itu gampang difahami oleh semua orang. Tapi kalau hikmah, gampang orang memahami. Bagaimana ngarahin orang yang ngantuan supaya begini, gampang orang memahami? Nggak gampang. Itu butuh orang spesialis, butuh orang yang hatinya tajam, akalnya cemerlang, kehidupannya dalam. Kalau orang yang nggak ngerti, ya beda lagi. Ya. Saya ingin menjadi contoh. Di Semarang itu beberapa santri-santri saya kadang sering protes. Enakan yang ngaji di Jakarta nggak pernah dimarahin, katanya. Kita yang di Semarang tiap hari ini dimarahin terus gitu. Coba
Ini yang memahami akalnya sampai enggak? Enggak sampai. Lawang anak baru lahir kok dimarahi. Ya kejat-kejat masuk rumah sakit lah. Tahu kejat-kejat? Kejat-kejat tahu enggak? Sakaratul maut. Wong baru lahir kok dibentak-bentak. Ya masuk rumah sakit. Loh kamu sudah gede, udah brengosen, udah jenggotan, ya harus dimarahi. Kalau didoti terus gimana kira-kira? Ya jadi bayi nanti kamu. Loh, ini uslub yang nggak bisa dimengerti orang yang tidak sampai. Paham Bapak Ibu? Makanya adab seorang yang mereka ini wilayahnya orang alim, wilayahnya orang yang punya ilmu, serahkan kepada mereka dan anak justru didorong ke sana. Ini masalah yang sangat penting, apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian diantaranya yang kedua, orang tua itu taurisul ajzal ihtiramal ulama, membiasakan anak-anaknya untuk ikut bersikap seperti orang tua. Ihtiramul ulama, untuk berkhidmat kepada ulama. Coba Bapak Ibu, hari ini kalau kita punya anak, itu lebih baik anak itu sering bergaul dengan guru-gurunya, atau lebih baik anak itu bergaul dengan kita sendiri kepada orang tua? Hah? Gimana Pak? Lebih baik bergaul dengan guru-gurunya. Ya. Orang tua dulu itu kalau sama anaknya sangat tegas untuk punya sikap, punya kehidupan dengan ulama, dan tidak sensi. Dan orang tua dulu akhirnya tahu. Setelah itu mereka tahu anaknya itu benar-benar mendem jero mikul dhuwur. Tahu mendem jero mikul dhuwur? Betul-betul bermanfaat bagi orang tuanya. Coba kalau kita lihat orang-orang tua dulu, misalnya ibunya Imam Syafi'i, misalnya ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, sama anaknya gimana? Anaknya pulang balik gitu. Oh alhamdulillah kamu pulang nak, ini sudah tak masakkan kerbau 1, kuda 1 untuk perbekalan kamu 2 bulan. Marah orang dulu itu. Anaknya sering pulang tuh marah. Kamu jangan sering pulang, sana hidup, tempatmu ada sama gurumu sana. Anak dididik ikhtiram, punya kehidupan dengan orang alim. Ya. Jangan anak hanya disuruh yang penting kamu bisa ngerjakan PR-mu selesai nak, habis itu sudah. Loh, ini gimana caranya? Kita orang-orang dulu itu membiasakan mendidik, sebagaimana perkataan salah satu seorang imam, belajar ilmu dari dia, kamu ambil adabnya, kamu ambil akhlaknya, kamu ambil perjalanan hidupnya. Makanya dulu yang namanya berguru itu murid hidup dengan guru. Setelah besar jadi anak gurunya atau tetap jadi anaknya orang tuanya? Jadi anak orang tuanya, berbaktinya pada orang tuanya luar biasa. Itu kaidah yang dulu dibangun. Kita sekarang nyayang-nyayang anak, kadang-kadang sama guru kita tidak lepas secara utuh, habis itu anaknya jadi setengah jadi. Tahu setengah jadi? Hah? Kalau orang Jawa namanya mogol. Ya. Mateng ora, mentah ora, akhirnya jadi wong apik ya ora, jadi wong elek ya ora. Kacau, nggak bisa dirasakan, orang tuanya juga nggak bisa mengenyam, gurunya juga nggak bisa mengenyam. Jangan jadi orang nanggung. Kalau kita ini sudah siap mondok kayak anak, sudah. Saya dulu kalau pulang 3 bulan sekali itu pulang, itu pun naik sepeda Pak, dari Jepara sampai Semarang. Berapa ini jaraknya? Sekarang itu naik bus. Kalau Jepara Semarang itu 2,5 jam. Terus saya naik sepeda ngontel. 3 bulan baru pulang. Sampai di rumah itu dimarahi. Kowe iki meh mondok apa meh dolan gitu loh. Bola bali ki ngopo? Meh nyusu karo ibumu.
dipegang teguh, anaknya didukung supaya mengambil adabnya, mengambil kehidupannya, mengambil ininya. Makanya murid-murid dulu itu bisa bercerita makannya guru, ya kan? Bisa bercerita bagaimana guru itu di rumahnya. Murid-murid sekarang bisa bercerita apa? Gimana Pak Ustadz? Mbah aku nggak ngerti, pokoknya aku ngerjakan PR selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.